Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firhilfian Al-Hasid dengan NIM 2310116075. Prodi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saat ini saya akan membahas soal ujian tengah semester UTS mata kuliah UTS Keuangan Publik Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dedi Irfansyah SEI MA dan Pak Ade Nurrohim SHI MEI CDIF. Saya izin screen ya. Soal pertama, kita harus menjelaskan tentang langkah-langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dilihat dari sisi perbankan syariah dan keuangan mikro syariah, yaitu A. Optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf, zakat, dan infak sedekah. B. Mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah. C. Memberikan pelatihan dan pendampingan keuangan kepada peminjam. D. Menyalurkan zakat untuk biaya operasional amil. C. Mencegah riba. Soal yang kedua, kita harus menjelaskan prinsip pajak dalam Islam dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pertama adalah zakat yang merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat, dan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Prinsip syariahnya adalah keadilan sosial. Zakat bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, pemerataan kekayaan. Kekayaan harus didistribusikan dengan adil di antara masyarakat. Kedua adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Sebagai imbalan, non-muslim diberikan perlindungan dan kebebasan beragama serta tidak diharuskan mengikuti kewajiban militer seperti warga muslim. Prinsip syariahnya adalah perlindungan hak. Pajak ini menjamin perlindungan hak-hak dan kebebasan beragama non-muslim. Keadilan, non-muslim tidak dipaksa memikul kewajiban agama muslim, namun tetap mendapat manfaat dari negara. Yang ketiga, garaj adalah pajak yang dikenakan atas dana pertanian. Ini biasanya diterapkan di wilayah yang didahulukan oleh negara Islam dan dana tersebut dikelola oleh pemilik non-muslim. Hasilnya digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Prinsip syariahnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Negara mengelola sumber daya secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan umum. Pajak dana ini ditujukan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas. Berikutnya adalah unsur bea cukai, merupakan pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang asing yang membawa barang-barang melalui negara Islam.
Pajak ini biasanya lebih ringan dibandingkan dengan yang digunakan kepada pedagang Muslim. Prinsip syariahnya adalah keadilan dalam perdagangan. Negara Islam menjamin keadilan dalam transaksi perdagangan dengan memberikan perlindungan kepada pedagang dari dalam dan luar negeri. Penerimaan sumber pendapatan khusus memberikan pendapatan kepada negara untuk kebutuhan operasional dan pembangunan. Selanjutnya, kelima atau harta rampasan perang. Prinsip syariahnya pembagian adil. Harta perang didistribusikan dengan cara yang adil dan di mana negara, tentara, dan masyarakat yang membutuhkan mendapat bagian sesuai ketentuan Islam. Yang terakhir adalah sedekah yang merupakan pemberian secara sukarela dari harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan tanpa batasan jumlah atau penerima tertentu. Prinsip syariahnya ikhlas pemberian harus dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Tidak membuat penerima terhina. Memberikan sedekah harus dengan cara yang baik, tidak merendahkan martabat penerima. Bisa dilakukan kapan saja. Tidak ada batasan waktu atau jumlah tertentu sehingga boleh dilakukan kapan saja. Lalu infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah yang dilakukan secara sukarela. Bisa untuk keperluan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Prinsip syariah sumber halal. Harta yang diinfakkan harus berasal dari sumber yang halal. Proporsional jumlah infak tidak boleh berlebihan sehingga membahayakan diri sendiri atau keluarga yang dinafkahi. Prioritas kepada yang bertokat. Islam mengajarkan agar infak diberikan pertama kali kepada keluarga, kemudian tetangga dan masyarakat yang lebih luas. Kemudian wakaf pengertian. Wakaf adalah penyerahan hak milik pribadi menjadi hak milik umum untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat atau agama secara terus-menerus. Prinsip syariah permanen tasarruf. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual atau diwariskan, melainkan harus tetap dipertahankan untuk kepentingan yang dituju, tidak berkurang nilainya. Harta wakaf harus dijaga agar tidak berkurang atau hilang nilainya, seperti dana bangunan atau aset lain yang produktif. Niat yang jelas. Wakaf harus diniatkan dengan jelas untuk keperluan yang bermanfaat secara terus-menerus, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Lalu infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah yang dilakukan secara sukarela, bisa untuk keperluan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Prinsip syariahnya adalah permanen tasarruf. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual atau diwariskan, melainkan harus tidak dipertahankan untuk kepentingan yang dituju, tidak berkurang nilainya. Harta wakaf harus dijaga agar tidak berkurang atau hilang nilainya, seperti dana bangunan atau aset lain yang produktif.
niat yang jelas. Wakaf harus diniatkan dengan jelas untuk keperluan yang bermanfaat secara terus menerus seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Pertanyaan yang ketiga yaitu tentang bagian institusi keuangan publik Islam beserta pedanannya, yaitu A. Bank Syariah menyediakan pembiayaan tanpa riba. B. Tempat Gadai Syariah menyediakan dana pinjaman dengan cara menggadaikan barang si peminjam. C. Lembaga asuransi syariah menyediakan layanan asuransi syariah. Soal yang keempat adalah LIDA harus mendeskripsikan tentang pengembangan organisasi pengelola zakat OPZ di era konorasi genset merupakan salah satu transformasi yang signifikan dalam dunia filantropi Islam, terutama karena perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi, dan pola pikir yang lebih terbuka dari konorasi ini. Gen Z yang dikenal sebagai digital native mempengaruhi cara OPZ harus beradaptasi untuk lebih efektif dalam menghimpun yang menyalurkan zakat. Hal ini ditunjang dengan adanya digitalisasi dan teknologi, penyampaian dan edukasi melalui media sosial, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi sosial, dan keterlibatan langsung. Pertanyaan nomor 5 menjelaskan tentang perbedaan lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam adalah A. Bebas dari riba. B. Skema pembiayaan LKM berbasis syariah menggunakan kontak-kontak Islam seperti mudharabah bagi hasil, musyarakah kerjasama, murabahah jual beli dengan margin keuntungan, karpul hasan pinjaman kebajikan. C. Tujuan sosial dan keadilan. D. Pengawasan Dewan Syariah. E. Beban dari riba. F. Sumber dana yang bukan dari musyarakah. Soal nomor 6 atau pengelolaan dana publik pada perbankan syariah yaitu A. Zakat untuk membantu bayar hutang fakir miskin, kaum duafa dan mualaf. B. Infakan dan sedekah digunakan untuk membiayai pembangunan sosial dan kegiatan masyarakat. C. Wakaf digunakan untuk bangun masjid, perkuburan. D. Prinsip bebas riba dan qadar. E. Investasi berbasis etika dan berkelanjutan. F. Akuntabilitas dan transparan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.